Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Penerangan jalan umum yang dijanjikan oleh Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus ditagih oleh warga. DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran untuk melarang sekolah menggelar perpisahan. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,44 gram. Inilah MR, pengedar narkoba yang berhasil dibekuk polisi berkat adanya laporan warga yang merasa diresahkan dengan kegiatan transaksi narkoba yang kerap dilakukannya di rumah. Pemuda berusia 26 tahun ini ditangkap pada Senin lalu di rumahnya kawasan Pangeran Muhammad Nur, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 5 paket sabu-sabu seberat 7,44 gram, timbangan digital, dan plastik klip. Ditangkap oleh tim Polsek Banjar Barat dengan ditemukannya sekitar 4 buah plastik, 1 buah timbangan dengan 1 buah serok yang dari sedotan dengan berat bersih setelah ditimbang 7,44 gram. Untuk tersangka sendiri diamankan sekarang masih berusia 26 tahun dan untuk sementara sudah kita amankan dan akan diproses lebih lanjut. Latar belakang yang dari narkoba ini kenapa? Motifnya? Untuk motifnya faktor ekonomi. Kemana aja? Mengedarkannya ke kemana aja? Kalau untuk pengembangan yang kami lakukan untuk diakui oleh tersangka hanya untuk di sekitaran Banjarmasin. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penerangan jalan umum PJU yang dijanjikan oleh Bupati Kabupaten Kota Baru Said Jafar Al-Idrus saat menjabat pada periode 2016-2021 lalu ditagih oleh warga Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur. Setelah 5 tahun menjabat sebagai Bupati Kota Baru bersama wakilnya Burhanuddin pada periode 2016-2021, kini Said Jafar Al-Idrus kembali dipercaya masyarakat melanjutkan kepemimpinan bersama wakilnya Andi Rudi Latif untuk periode 2021-2025. Namun janji Said Jafar Al-Idrus kepada warga Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur mengenai penyediaan fasilitas PJU yang disampaikannya saat menghadiri kegiatan panen raya tanggal 8 Juli 2019 lalu hingga kini belum ditepati. Warga pun menagih janji penyediaan PJU tersebut dan berharap Said Jafar Al-Idrus segera menepatinya. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah yang 5 tahun kemarin pernah menjanjikan, ternyata sampai saat ini belum ada terrealisasi, dan kami kepada Bapak Pak Said Jafar, Bupati Kabupaten Kota Baru mengharapkan kembali Pak bantuan PJU itu, dan itu penerangan sangat menunjang kepada kami petani. Pertama, rawan kecelakaan. Yang kedua, kalau ada kehilangan kami mudah untuk melacaknya, itu salah satunya. Warga Desa Kulipak, Pulau Laut Timur mengharapkan PJU dipasang di 31 titik.
Beberapa waktu lalu sudah ada bantuan 10 titik PJU dari salah satu anggota DPR RI. Warga berharap Bupati Said Jafar Alidrus menepati janji penyediaan PJU dan memasangkannya di 21 titik lagi. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Memperingati hari lahir Pancasila, pemerintah Banjarmasin Selasa pagi kemarin mengikuti upacara virtual bersama Presiden Joko Widodo. Upacara virtual peringatan hari lahir Pancasila Selasa pagi dipimpin langsung Presiden Jokowi dan diikuti Menteri Kabinet Kerja serta seluruh kepala daerah. Di Banjarmasin, upacara berlangsung di Balai Kota diikuti penjabat wali kota dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda setempat. Penjabat wali kota Banjarmasin, Ahmad Fidayen mengatakan, Presiden berpesan untuk mengamalkan ajaran yang tertuang di dalam Pancasila agar mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketahui bersama tadi barusan selesai upacara yang dipimpin oleh Presiden, di mana beliau memberikan arahan-arahan yang agar Pancasila pada intinya adalah membumi di Republik kita ini. Jadi harapannya nanti seluruh warga Banjarmasin khususnya dapat memaknai dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran Pancasila itu sendiri. Dan sehingga kesatuan dan persatuan bangsa ini dapat menjadi satu hal yang sangat-sangat bagus sekali, sehingga Republik ini terus akan menjadi maju sebagaimana negara-negara lainnya. Artinya tetap menjadi landasan dasar, Pak ya? Betul. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila, Kemendagri mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar mengibarkan bendera merah putih di lingkungan kantor masing-masing. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Penerangan jalan umum yang dijanjikan oleh Bupati Kota Baru Said Jafar Alidrus ditagih oleh warga. DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran untuk melarang sekolah menggelar perpisahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan setempat menerbitkan surat edaran untuk melarang sekolah menggelar acara perpisahan. Legislator juga meminta Dinas Pendidikan memberi sanksi jika ada sekolah yang melanggar. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Nur Latifah, saat ditemui Selasa pagi kemarin mengatakan, pihaknya menerima laporan ada sekolah yang memungut biaya untuk menggelar acara perpisahan. Untuk itu DPRD meminta Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran melarang sekolah menggelar acara perpisahan. Menurutnya apabila ada sekolah yang melanggar, Dinas Pendidikan juga diminta memberi sanksi kepada pihak sekolah tersebut. Pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan biaya dan tidak melaksanakan perpisahan. Jadi secara langsung ya. Jadi yang diperbolehkan hanya secara virtual atau online saja. Nah, dalam hal ini kita meminta dari Dinas Pendidikan agar lebih mengawasi lagi, dan apabila memang masih terjadi di lapangan melakukan acara-acara yang bersifatnya
terjadi kerumunan sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran atau terjadinya klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Ini tentu saja kita meminta kepada Dinas Pendidikan agar secara tegas menghimbau kembali kepada pihak sekolah atau kalau perlu memang memberikan surat teguran. Larangan menggelar acara perpisahan ini bertujuan untuk mencegah kerumunan yang bisa menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Sekolah diimbau menggelar acara perpisahan secara virtual saja. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zohanda Adriani melaporkan. Pelajar di kota Banjarbaru difasilitasi angkutan gratis oleh pemerintah setempat agar lebih aman saat berangkat dan pulang sekolah. Untuk mendukung kemajuan pendidikan, pemerintah Banjarbaru menyediakan puluhan armada angkutan pelajar gratis. Setiap harinya armada angkutan pelajar yang terdiri dari bus, angkutan kota, dan mikrolet tersebut dioperasikan untuk mengantar dan menjemput pelajar sekolah. Namun selama pandemi COVID-19 hanya sekolah madrasah di bawah naungan Kemenak saja yang melaksanakan sekolah tatap muka di kota ini. Sehingga armada angkutan pelajar tetap beroperasi mengantar jemput ratusan siswa dari sejumlah sekolah madrasah. Salah satu pelajar, Nur Intan, mengaku sangat terbantu dengan adanya angkutan pelajar gratis. Menurutnya menggunakan angkutan pelajar gratis pulang pergi ke sekolah menjadi lebih aman dan juga meringankan ongkos. Alhamdulillah dengan adanya angkutan pelajar gratis saya sangat terbantu, dapat memperhemat uang jajan dan perjalanannya aman. Kami dari DPC Organda Banjarbaru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang telah memfasilitasi kami untuk angkutan gratis ke Pasar Banjarbaru. Mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut terus, tidak hanya sesaat. Selain dioperasikan untuk mengantar jemput pelajar, angkutan gratis juga melayani warga yang hendak berbelanja ke Pasar Modern Bauntung Banjarbaru yang baru dibuka beberapa waktu lalu oleh pemerintah setempat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. ...168 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin Selasa pagi kemarin ikuti yudisium dengan penerapan protokol kesehatan prokes ketat. Setelah 1 tahun lebih tak bisa menyelenggarakan yudisium akibat pandemi COVID-19, Fakultas Hukum ULM Banjarmasin akhirnya bisa menyelenggarakan kembali yudisium untuk para mahasiswanya yang telah berhasil menyelesaikan program sarjana dan magister. Yudisium dilaksanakan di Auditorium Haji Idham Zarkasi, Komplek ULM kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Kegiatan yudisium yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat ini diikuti 168 mahasiswa beserta orang tua maupun pendamping. Dekan Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah mengatakan, setelah cukup lama tak bisa menggelar yudisium akibat pandemi COVID-19, akhirnya Fakultas Hukum ULM bisa kembali menyelenggarakannya. Menurutnya ia sudah meminta izin kepada tim Satgas COVID-19 untuk menyelenggarakan yudisium tahun 2020-2021 ini. Namun, acara ini diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kalian adalah agen-agen terbaik. Tunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu mendidik secara profesional dan mempunyai akhlak yang baik. Amin. Dan kami berharap nantinya alumni-alumni kami itu nanti menjadi agen-agen yang akan membawa harum nama baik Fakultas Hukum dan juga dunia hukum secara nasional. Sementara salah satu mahasiswa, Nurul Huda, mengaku senang yudisium bisa diselenggarakan dan juga dihadiri orang tua. Penyelesaian secara cepat untuk kuliah itu yang paling utama itu rajin. Kuliah dengan rajin, mengerjakan skripsi dengan rajin, itu kunci yang utama.
Terus juga doa orang tua sih yang paling penting. Yang perlu saya sampaikan untuk junior-junior selanjutnya itu rajin kuliah, rajin ngerjakan skripsi juga untuk agar menjadi lulusan yang cepat juga lulusnya. Selain menyelenggarakan yudisium, Fakultas Hukum ULM Banjarmasin juga akan menyelenggarakan wisuda untuk para mahasiswanya pada hari ini Rabu 2 Juni 2021. Wisuda akan digelar di sejumlah gedung dan tertutup, namun tetap serentak karena dilangsungkan secara virtual. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Penerangan jalan umum yang dijanjikan oleh Bupati Kota Baru Said Jafar Alidrus ditagih oleh warga. DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran untuk melarang sekolah menggelar perpisahan. Sejumlah warga Kalimantan Selatan Selasa siang kemarin mendeklarasikan Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina atau KKIPP sebagai sarana untuk mendukung pembebasan Palestina dari Zionis Israel. Deklarasi KKIPP dari warga Kalsel digelar Selasa siang kemarin di kantor cabang aksi cepat tanggap ACT Kalsel kawasan Pramuka Banjarmasin Timur. Kepala Cabang ACT Kalsel Zainal Arifin mengatakan, KKIPP merupakan sarana untuk masyarakat sipil mendukung pembebasan Palestina dari serangan Zionis Israel. Ada pendukungan yang diberikan yakni melalui doa bersama dan penggalangan dana. Ya sebenarnya sih kita tidak bicara perbedaan ya, kita bicara persamaannya saja. Karena itu lebih enak, lebih mudah kita untuk masuknya. Jadi ini sama-sama sebab gerakan umat ya yang kita inisiasi di Indonesia untuk Palestina. Ini adalah sebuah inisiasi untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya sebatas wacana, tapi juga adalah sebuah gerakan nyata. Kita ingin membuat sebuah payung hukum untuk menunjukkan pada dunia bahwa ACT melalui semua elemen masyarakat ya, semua organisasi yang ingin bergabung, kita sama satu tujuan, yaitu ingin membebaskan Palestina. Ini dilihat masih kecil ya, baru dimulai dan terlihat ini mungkin sesuatu yang mungkin boleh seperti dianggap impossible atau mimpi. Tetapi ketika kita dalam kebersamaan tetap konsisten untuk suatu kesatu menyatakan sikap, nanti pernyataan sikap ini kita satukan kemudian disampaikan ke Mahkamah Internasional apapun bentuknya, manapun arahnya nanti yang jelas. Tentunya ini akan memberikan reaksi yang sangat positif bagi bangsa Palestina menurut saya. Jadi kita harus bersatu dalam segala aspek. Salah satunya adalah menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa Palestina dalam wujud kemanusiaan, terlepas dari agama atau perkara apapun. KKIPP telah dideklarasikan di Jakarta pada Rabu pekan lalu, kemudian berlanjut di sejumlah daerah di tanah air. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Meski angka pencapaian target vaksinasi lansia di Banjarmasin masih sangat rendah, Dinas Kesehatan setempat akan mempercepat program vaksinasi tahap kedua. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 28 Mei lalu mengeluarkan surat edaran agar semua kepala dinas kesehatan di seluruh daerah mempercepat vaksinasi tahap kedua. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, percepatan vaksinasi tahap kedua akan dilakukan meski saat ini pencapaian target vaksinasi warga lansia masih sangat rendah.
Untuk mempercepat vaksinasi tahap kedua, pihaknya tak hanya fokus menyasar warga lansia saja, tapi juga pekerja publik dan warga pralansia yang berumur 50 hingga 59 tahun. Bahkan warga yang berumur 18 hingga 49 tahun juga dibolehkan mengikuti vaksinasi, namun dengan syarat membawa 2 warga yang berusia lebih dari 50 tahun. Sasaran berikut ini terjadi perluasan, yaitu bagi orang yang berusia 50 tahun ke atas yang juga menjadi kelompok rentan kedua sesudah lansia dapat bervaksin di semua puskesmas sesuai dengan domisilinya. Nah, untuk yang berusia 18 sampai dengan 49 tahun juga dapat bervaksin dengan syarat membawa 2 orang lansia atau pralansia. Ayo kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini sehingga kita bisa mengendalikan COVID-19 di Banjarmasin. Sementara warga lansia dan pralansia bisa mengikuti vaksinasi di semua puskesmas yang tersebar di kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin bersama pemerintah setempat Senin sore menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda. Pada rapat ini Pemkot mengusulkan 3 rancangan peraturan daerah Raperda kepada DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Raperda usulan pemerintah Kota Banjarmasin Senin sore lalu diparipurnakan bersama DPRD setempat. Ketiga raperda tersebut yakni perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kemudian pengelolaan keuangan daerah dan ketiga tentang perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik. Penjabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Fidayan mengatakan, perangkat daerah merupakan unsur pembantu dalam rangka menjalankan urusan kepemerintahan agar visi misi daerah dapat tercapai. 3 Raperda tadi memang ada 3 hal itu memang sangat penting sekali ya. Karakteristik daerah kita ini kan sungai dan segala macamnya sehingga memang pengolahan air limbah domestik itu memang sangat perlu, sehingga itu harus sesegera mungkin diperbaiki atau perdanya diperbaharui ya. Kemudian kedepannya ini kan pembicaraan tahap kedua dan regulasinya sudah jelas. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sehingga nantinya setelah perdanya terbit maka akan terbit pula yang namanya peraturan wali kota sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut dalam rangka untuk kemanfaatan bagi masyarakat kita Kota Banjarmasin. Kami juga akan melaksanakan penyusunan pembagian pansus yang akan dilaksanakan selanjutnya. Nanti kita akan melaksanakan pembagian daripada komisi-komisi yang terkait masalah penyelesaian perda yang akan disusun nantinya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa fraksi, pandangan fraksi yang mana ini adalah untuk menjadikan terkait SOTK untuk perangkat-perangkat daerah masing-masing itu bisa menjadi lebih terorganisir lah ya, dalam artian biar jelas sub objeknya nantinya dalam hal SOTK nantinya. Nanti kita akan dirapatkan setelah pansus. DPRD Banjarmasin akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengkaji ketiga raperda usulan Pemkot tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Penerangan jalan umum yang dijanjikan oleh Bupati Kota Baru Said Jafar Alidrus ditagih oleh warga.
DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran untuk melarang sekolah menggelar perpisahan. Pengedar narkoba yang meresahkan warga karena kerap bertransaksi di rumah berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,44 gram. Inilah MR, pengedar narkoba yang berhasil dibekuk polisi berkat adanya laporan warga yang merasa diresahkan dengan kegiatan transaksi narkoba yang kerap dilakukannya di rumah. Pemuda berusia 26 tahun ini ditangkap pada Senin lalu di rumahnya kawasan Pangeran Muhammad Nur, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 5 paket sabu-sabu seberat 7,44 gram, timbangan digital, dan plastik klip. Ditangkap oleh tim Polsek Banjarbarat dengan ditemukannya sekitar 4 buah plastik, 1 buah timbangan dengan 1 buah serok yang dari sedotan dengan berat bersih setelah ditimbang 7,44 gram. Untuk tersangka sendiri diamankan sekarang masih berusia 26 tahun dan untuk sementara sudah kita amankan dan akan diproses lebih lanjut. Latar belakang edarkan narkoba ini kenapa? Motifnya? Untuk motifnya faktor ekonomi. Kemana aja? Mengedarkannya ke kemana aja? Kalau untuk pengembangan yang kami lakukan untuk diakui oleh tersangka hanya untuk di sekitaran Banjarmasin. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penerangan jalan umum PJU yang dijanjikan oleh Bupati Kabupaten Kota Baru Said Jafar Alidrus saat menjabat pada periode 2016-2021 lalu ditagih oleh warga Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur. Setelah 5 tahun menjabat sebagai Bupati Kota Baru bersama wakilnya Burhanuddin pada periode 2016-2021, kini Said Jafar Alidrus kembali dipercaya masyarakat melanjutkan kepemimpinan bersama wakilnya Andi Rudi Latif untuk periode 2021-2025. Namun janji Said Jafar Alidrus kepada warga Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur mengenai penyediaan fasilitas PJU yang disampaikannya saat menghadiri kegiatan panen raya tanggal 8 Juli 2019 lalu hingga kini belum ditepati. Warga pun menagih janji penyediaan PJU tersebut dan berharap Said Jafar Alidrus segera menepatinya. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah yang 5 tahun kemarin pernah menjanjikan, ternyata sampai saat ini belum ada terrealisasi, dan kami kepada Bapak Pak Said Jafar, Bupati Kabupaten Kota Baru mengharapkan kembali Pak bantuan PJU itu, dan itu penerangan sangat menunjang kepada kami petani. Pertama, rawan kecelakaan, yang kedua, kalau ada kehilangan kami mudah untuk melacaknya, itu salah satunya. Warga Desa Kulipak, Pulau Laut Timur mengharapkan PJU dipasang di 31 titik. Beberapa waktu lalu sudah ada bantuan 10 titik PJU dari salah satu anggota DPR RI. Warga berharap Bupati Said Jafar Alidrus menepati janji penyediaan PJU dan memasangkannya di 21 titik lagi. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Memperingati hari lahir Pancasila, pemerintah Banjarmasin Selasa pagi kemarin mengikuti upacara virtual bersama Presiden Joko Widodo.
Upacara virtual peringatan Hari Lahir Pancasila Selasa pagi dipimpin langsung Presiden Jokowi dan diikuti Menteri Kabinet Kerja serta seluruh kepala daerah. Di Banjarmasin, upacara berlangsung di Balai Kota diikuti penjabat wali kota dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda setempat. Penjabat wali kota Banjarmasin, Ahmad Fidayen mengatakan, Presiden berpesan untuk mengamalkan ajaran yang tertuang di dalam Pancasila agar mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketahui bersama tadi barusan selesai upacara yang dipimpin oleh Presiden, di mana beliau memberikan arahan-arahan yang agar Pancasila pada intinya adalah membumi di Republik kita ini. Jadi harapannya nanti seluruh warga Banjarmasin khususnya dapat memaknai dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran Pancasila itu sendiri. Dan sehingga kesatuan dan persatuan bangsa ini dapat menjadi satu hal yang sangat-sangat bagus sekali, sehingga Republik ini terus akan menjadi maju sebagaimana negara-negara lainnya. Artinya tetap menjadi landasan dasar, Pak ya? Betul. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila, Kemendagri mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar mengibarkan bendera merah putih di lingkungan kantor masing-masing. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.